Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan belajar tema yang muatannya tentang bunyi. Tentu kita alhamdulillah bersyukur ya masih dapat mendengarkan suara dan bunyi-bunyi yang kita dengar setiap hari. Suara yang kita keluarkan sekarang ya, kita berbicara itu kan juga mengeluarkan bunyi. Nah, apa sih bunyi itu? Bunyi berasal dari benda yang bergetar yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, dan benda padat. Nah, selanjutnya syarat bunyi nih. Jadi berdasarkan pengertian sebelumnya, kita dapat pahami bahwa bunyi itu dapat didengar apabila yang pertama ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu sumber ya, sumber itu asal bunyi. Ada nggak sih sumbernya? Nah, kalau berbicara nih, kita lagi berbicara, sumber bunyinya dari mana? Dari pita suara kita dong, ya kan? Yang kedua ada medianya atau medium atau perantara. Nah, ada yang namanya gelombang. Nah, gelombang itu diantarkan melalui media. Medianya tentu kalau Pak Yudi berbicara ini bisa didengar ya, itu karena ada gelombang medianya. Medianya dari mana? Suara ini dari udara ya, dari udara. Jadi di udara ini ada gelombang yang akhirnya tersampaikan ke telinga kamu ya. Tersampaikan ya, terdengar oleh orang lain, terdengar oleh kita yang mendengar. Ya, jadi ada yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada media atau perantaranya, yang ketiga ada yang mendengarkannya, kemudian ada loh walaupun ada sumber bunyinya, terus ada medianya, tapi kita nggak bisa dengar. Kenapa? Karena tidak semua bunyi ternyata bisa didengarkan manusia. Contohnya apa yang didengarkan semut, kira-kira manusia bisa dengar gak? Enggak. Kenapa? Karena ada batas setiap makhluk hidup, khususnya yang manusia, hewan itu ada batas pendengarannya. Apa sih itu? Ayo kita bahas nih. Nah, itu namanya frekuensi. Ya. Jadi dibagi menjadi 3 nih. Ada 3 kelompok batas kesanggupan pendengaran makhluk hidup. Namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran per detik. Getaran yang dapat dihasilkan dari sumber bunyi dalam satuan detiknya. Kalau manusia bisa mendengar pada frekuensi atau getaran per detiknya 20 sampai 20.000 Hz atau getaran per detik. Nah, ya, manusia dapat mendengar dengan 20 sampai 20.000 getaran per detik atau 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ada di bawah itu, di bawah 20. Ada yang di atas 20.000. Jadi gini, nah, langsung aja lihat kolom ini. Nah, lihat nih. Yang pertama ada infrasonik. Ya, ini infrasonik. Kemampuan ini ya yang dapat mendengar dengan kemampuan infrasonik ini jangkrik, anjing, dan hewan-hewan lain yang dapat mendengar suara-suara yang sangat tidak mampu didengar manusia. Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik ini 20 sampai 20.000 Hz. Ini kemampuan manusia nih batasnya di sini. Kemudian yang ketiga ini adalah ultrasonik, kemampuan mendengar yang lebih dari 20.000 Hz. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu punya kemampuan, punya batasnya masing-masing dalam mendengarkan suara atau bunyi. Kalau lumba-lumba, terus anjing, semut, nah itu dia punya batas kemampuan mendengarnya yang beda-beda. Dan Allah sudah tentukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Bayangin paus itu kan jumlahnya hanya dia berindividu gitu ya, tidak berkoloni, tidak berkelompok di lautan atau di samudera yang luas ini, tapi dia bisa mendengar suara temannya dengan jaraknya 100 km bahkan lebih ya, ratusan kilometer ya, sejauh itu ya, berkilo-kilometer dia bisa dengar suara temannya melalui apa? Melalui pancaran kemampuan ultrasoniknya yang di atas 20.000 Hz ya. Jadi tadi ya,
rambatan atau media penghantar bunyi itu tidak hanya udara doang, tidak hanya udara saja. Kalau kita mendengarnya kan pendengarannya rambatan atau medianya itu melalui udara. Nah, kalau paus, lumba-lumba, hewan-hewan di dalam air itu tentunya melalui media air sehingga dia bisa mendengar. Kemudian benda padat juga bisa menjadi rambatan atau media dalam menyampaikan bunyi. Contohnya gimana kalau misalkan benda padat? Contohnya gini, kalau kita dengerin suara nih ke tembok atau ke meja, coba kita dengerin suara ke meja, kupingnya kita deketin ke meja, kita cuma ketuk sedikit aja kedengeran kenceng kan? Atau kalau misalkan kita ada kereta gitu, rel kereta gitu, padahal masih jauh banget tapi kita dengerin ke rel kereta gitu, keretanya masih jauh banget, kita dengerin rel kereta, kita bisa tahu wah dikit lagi ada kereta nih, padahal masih jauh banget, kita udah dengar suaranya duluan melalui media rel kereta tersebut gitu. Nah gitu ya, jadi ada 3 media dalam bunyi, dalam penghantar bunyi: padat, cair, dan juga gas atau udara. Coba deh, kenapa ya kok bunyi ada suara rendah, ada suara tinggi? Nah, rendah dan tingginya suara itu namanya frekuensi ya, rendah dan tingginya suara. Terus kita bisa kencengin volumenya ya, jadi besar atau kuat suaranya, atau bisa lemah atau pelan atau kecil suaranya. Nah, itu disebabkan oleh, jadi kan ada namanya gelombang, ada namanya amplitudo. Amplitudo yang mempengaruhi besar, kecil, atau keras dan lemahnya suara. Sedangkan frekuensi yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suara. Tinggi dan rendahnya suara, misalkan kalau kita bernyanyi nih, kan ada nada rendah, ada nada tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu semua ada nadanya, ada tinggi dan rendahnya. Nah, itu dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi yang mempengaruhi tinggi rendahnya suara adalah frekuensi, termasuk frekuensi yang membedakan antara audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Nah, kalau nada-nada dalam kita bernyanyi atau bermain alat musik, itu nadanya masih batas 20-20 ribu Hz ya, karena kita masih bisa denger nih. Jadi itu masuknya audiosonik. Nah, kalau nada di bawah do yang lebih rendah lagi yang kita nggak bisa dengar, itu berarti masuknya infrasonik. Nah, sebaliknya, nada yang tingginya tinggi banget sampai kita nggak bisa dengar, itu namanya ultrasonik. Pun kalau misalkan kita dengar, yang ada kuping kita pecah gendang telinganya karena terlalu tinggi frekuensi, terlalu tinggi gitu ya. Setinggi-tingginya suara itu ya yang bisa dengar ya paus, terus lumba-lumba yang punya kemampuan ultrasonik. Nah, ngomong-ngomong tentang kuat dan lemahnya suara dan tinggi rendahnya suara ataupun nada, Pak Yudi jadi pengen nyanyi lagu daerah Indonesia. Kebetulan kita kan lagi belajar tentang keanekaragaman bangsa kan. Nah, Indonesia punya banyak sekali lagu daerah. Nah, sekarang Pak Yudi pengen nyanyiin lagu daerah dari Aceh. Ada yang tahu nggak lagu dari Aceh apa aja? Salah satu lagu yang terkenalnya adalah Bungong Jempa. Ada yang tahu lagu Bungong Jempa dari Aceh? Ayo sama-sama kita nyanyikan ya. Tapi Pak Yudi biar lebih seru, maunya sih diiringin lagu nih sama teman Pak Yudi. Bukan teman, tapi kembaran. Dia bisa bantu Pak Yudi untuk menyanyikan lagu Bungong Jempa dengan recordernya. Siap? Oke, cukup segitu aja. Thank you. Oke, siap-siap ya. Bungong jempa megah di Aceh. Bungong telabe indah lagoina. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, ayo kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, musik, bunyi ya. Bunyi itu dihasilkan karena ada sumber bunyi, media atau medium atau perantara bunyi. Medium juga ada 3 ya, benda padat, cair, dan juga gas atau udara. Terus yang berikutnya ada yang mendengarkan tentunya.
dan sesuai kalau terdengar oleh manusia karena apa ya? Harus sesuai juga sama frekuensinya. Frekuensi audio sonik. Kemudian terkait tentang frekuensi, apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah getaran per detiknya atau hertz yang dikelompokkan menjadi audio sonik manusia nih 20 sampai 20 ribu hertz batas kemampuannya. Kemudian di bawahnya infrasonik, kemudian di atasnya audio sonik ada ultrasonik. Nah tadi ada namanya apa ya, media atau rambatan bunyi. Contohnya kalau nggak ada rambatan itu, misalkan di bulan itu kan nggak ada udara ya, nggak ada udara, ruang hampa gitu. Makanya kalau astronot gitu ya ke sana, ke bulan itu kan nggak ada suara, jadi dia nggak bisa berkomunikasi. Jadi para astronot itu kalau di luar angkasa mereka menggunakan radio untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman astronot lainnya gitu, ataupun teman-teman yang di pesawat ataupun di luar di bumi gitu ya. Mereka pakai radio. Karena apa? Karena di sana tidak ada ruang udara, tidak ruang hampa gitu. Jadi tidak ada udaranya, tidak ada. Jadi kalau ngomong teriak-teriak juga percuma, nggak akan kedengeran sama temennya atau yang lain walaupun deket gitu, karena tidak ada udara yang menghantarkan bunyi ini tersampaikan ke si pendengar. Nah, gimana? Oh ya, terus tadi kita juga main alat musik dan bernyanyi ya, lagu Bunga Jempa dari Aceh. Tinggi rendah suara itu karena frekuensi, besar kuat lemahnya suara itu karena amplitudo. Ya, jadi kita bahas ada istilah baru tuh amplitudo. Ingat ya, istilah baru harus diingat tuh ya untuk menambah pembendaharaan kosakata kita nih di otak. Kemudian ada frekuensi. Ingat frekuensi itu apa? Frekuensi adalah getaran per detiknya. Oke, sampai di sini mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like. Thank you.